Halo guys, balik lagi sama aku Nafisa Safi. Di video kali ini minal aizin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin aku kalau misalkan aku ada salah-salah kata di video-video sebelumnya. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku pengen membahas tentang manusia tertinggi di dunia. Oke, tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Langsung aja kita ke videonya. Yang pertama ada Robert Wadlow. Dia tingginya 2,72 meter. Nah, dia lahir dari anak Eddie dan Harold Wadlow. Dia lahir pada 22 Februari 1918 dari anak kelima, dia yang paling tua. Tahun 1936, setelah dia lulus dari SMA Eton, dia melanjutkan kuliahnya di Sartleve dalam bidang hukum. Sejak 1937, Wadlow telah memecahkan sebagai orang yang tertinggi di dunia. Sepatunya masih berada di beberapa tempat di Amerika Serikat, termasuk di Seni Eton atau Museum Sejarah. Saat umurnya 20 tahun, dia menandatangani perjanjian di perusahaan sepatu internasional untuk membuatkannya sepatu secara gratis, dengan syarat mengikuti tur promosional. Tinggi Wadlow menyebabkan ia sering mendapatkan masalah, karena semakin tinggi, kakinya juga semakin rapuh, karena tubuhnya semakin besar, menjadikannya sulit untuk berjalan, sehingga dia membutuhkan penopang kaki besi. Pada 27 Juni 1940, 18 hari sebelum kematiannya, dia memiliki tinggi 2,72 meter. Saat masih hidup, Wadlow adalah selebriti papan atas di Amerika Serikat. Dia sangat populer pada masanya, mungkin karena dia termasuk orang yang paling tinggi di dunia. Dia sangat terkenal pada saat dia mengikuti tur pada tahun 1936 sebagai bagian sirkus Ringling Brothers dan tur promosional Interco pada tahun 1938. Saat itulah dia selalu mengikuti tur promosional dan kemunculannya di publik. Pada 4 Juli 1940, ketika ia muncul di Festival Hutan Nasional, penopang kaki besinya si Wadlow ini patah, menyebabkan kapalan dan sobek yang parah, dan menyebabkan infeksi. Dokter merawatnya dengan transfusi darah dan operasi darurat. Tetapi kondisinya terus menurun dan semakin memburuk, dan akhirnya dia meninggal dunia pada tahun 15 Juli 1940. Ia meninggal saat dia tidur. Dia meninggal pada saat umurnya 22 tahun. Ada perkiraan yang mengunjungi pemakamannya itu sekitar 40.000 orang pada 19 Juli. Dia dimasukkan ke dalam peti dengan berat setengah ton, sehingga membutuhkan 12 orang untuk mengangkat peti matinya. Keluarga Wadlow ini khawatir kalau misalkan tubuh anaknya akan dicuri, sehingga kuburan Wadlow dijaga sangat ketat. Mungkin karena dia terkenal banget ya, jadi harus dijaga banget kuburannya karena takut ada yang curi kali. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua ada Sultan Kösen, lahir di Turki pada 10 Desember 1982. Sultan Kösen anak dari Abdul Qadir Kösen dan Cemil Kösen, orang yang paling tinggi dunia yang masih hidup menurut Guinness World Record dengan tinggi 2,51 meter. Dia terkena penyakit tumor yang ada di kelenjar di bawah otaknya. Dia tinggal bersama orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya yang berukuran normal. Dia tidak dapat menyelesaikan sekolahnya karena dia terlalu tinggi, dan akhirnya dia bekerja sebagai petani. Dia memiliki gaya hidup yang santai dan tidak jarang dia memainkan permainan di komputer bersama teman-temannya. Sultan Kösen juga mengatakan bahwa menjadi orang yang tinggi dapat melihat hal-hal yang cukup jauh, menolong keluarganya seperti mengganti bohlam atau menggantung gorden tanpa tangga. Dia juga mengatakan bahwa ada ketidakuntungan menjadi orang yang terlalu tinggi karena ia tidak bisa menggunakan ukuran baju yang normal, sehingga harus dibuat dulu, dan sepatunya juga berukuran 3 kali kaki manusia normal. Kita lanjut yang ketiga, Edward Bepper,
Dia berukuran 2,51 meter, lahir di selatan Willow Bunch pada tanggal 19 Januari 1881. Dia adalah anak pertama dari 20 bersaudara yang lahir dari Gaspard Beaupre dan Florestine Peach. Ketika ia sudah mulai masuk sekolah pada umur 7 tahun, dia memiliki tinggi yang rata-rata, artinya normal. Tetapi pada usia 9 tahun dia sudah memiliki tinggi 1,85 meter, dan pada saat usianya 12 tahun dia memiliki tinggi 2 meter lebih. Tidak hanya dikenal sebagai salah satu orang yang paling tinggi di dunia, Beaupre dikenal sebagai pegulat dan orang yang terkuat pada zamannya. Berkat tingginya yang melampaui manusia normal, ia menjadi sangat terkenal dan bergabung di tim sirkus di Barnum and Bailey Circus. Dia meninggal pada usia 23 tahun karena pendarahan paru-paru di rumah sakit lapang pada tanggal 3 Juli 1904. Pada saat kematiannya, tingginya 2,51 meter dan beratnya 170 kg. Dan kita masuk yang keempat, ada Vikas Upal yang biasa dipanggil Vicky, lahir pada 1986 dan orang yang paling tinggi di tempatnya berasal, di India. Selama Vicky hidup, tidak ada manusia lain yang mampu menandingi tingginya. Jadi memang Vicky adalah orang yang satu-satunya paling tinggi di kotanya. Tinggi tubuhnya yang diketahui 2,51 meter. Ketika umurnya mendekati 20 tahun, Rediff.com melaporkan bahwa tinggi Vicky bertambah menjadi 2,70 meter. Dikatakan orang yang paling tinggi di India sampai kematiannya pada 30 Juni 2007. Dia meninggal karena operasi tumor otak yang gagal di Delhi. Dan yang kelima ada di Indonesia. Ayo tebak siapa? Yang itu loh yang waktu itu sering main di Warkop DKI. Iya, yang barengan sama si Dono, Indro, Kasino. Masa nggak tahu sih? Oke, langsung aja kita sebut namanya Suparwono. Dia berasal dari Indonesia. Suparwono adalah salah satu manusia yang paling tinggi di dunia, berasal dari Indonesia. Lahir pada 4 November 1985 di Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Saat lahir, bayi Suparwono berbobot normal yaitu 4 kilo. Namun pertumbuhan Suparwono lain dari manusia normal. Tinggi Suparwono adalah 242 cm. Dia meninggal di usia 26 tahun pada 2012 silam karena serangan jantung. Oke, itu dia tadi orang-orang yang paling tinggi di dunia. Sebenarnya ada banyak lagi sih, cuman beberapa aja yang aku ambil karena takut kelamaan juga durasi videonya, takut kalian bosen ya kan. Jadi sekian di video kali ini. Aku tadi kayaknya lupa ngomong, jangan lupa subscribe deh. Oke, jangan lupa subscribe di bawah, jangan lupa untuk klik tombol like, jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notification-nya agar kalian selalu update di video aku selanjutnya. Jangan lupa untuk komen di bawah video apa yang harus aku buat di next video. Oke, bye-bye.